Apa? Roy Suryo terima uang 50 juta? Ah, yang benar aja. Bukankah dia pernah mengaku tidak pernah menerima uang sepeser pun? Teman-teman, cek video ini, ada perdebatan sengit antara si Roy melawan Suryo. Kami tidak terima uang haram, ya. Jadi nggak ada uang itu, ya. Uang haram tidak diterima, jadi tidak boleh ada orang yang nuduh-nuduh kami. Buktikan kalau ada uang-uang kayak gitu, insya Allah dia nanti akan menerima karmanya. Selesai. Katanya sudah terima 50 juta itu. Saya sampai detik ini, Mas Aiman, demi Allah, saya tidak terima 1 rupiah pun dari buku ini. Brand Ambassador Gibran Endgame menerima duit kan? Lo yang namanya juga profesional. Memang Berapa juta itu? bukunya duitnya mau saya kembalikan. Saya kembalikan. Berapa juta? Nah. Belum saya buka amplopnya. Oh gitu ya? Iya, belum saya buka. Berapa juta? Kalau memang mau saya nggak tahu, belum saya buka. Ya, itu uang dari siapa? Nah itu uang dari siapa? Dari manajemen. Nah iya, saya belum pernah buka. Kalau memang mau saya kembalikan. Kalau memang mau saya kembalikan. Oke. Debat sengit yang kita dengarkan bersama-sama tadi antara si Roy versus dengan Suryo tentu sangat-sangat memalukan, ya. Bukan untuk kita ya, tetapi untuk si Panji sendiri. Teman-teman perhatikan di mana pada video awal tadi dia begitu menggebu-gebu, ya. Dia bilang apa? Kalau yang namanya uang haram, saya tidak akan terima. Ya, sampai dia buka-buka baju, dia tunjukkan kepada semua orang. Ya, dia meyakinkan semua orang bahwa dialah orang yang paling jujur. Tapi apa? Ketika gerombolan ini, teman-teman, sudah tidak lagi bersama dengan si Rismon, mereka seperti orang yang kehilangan arah. Mereka seperti ojol yang saat jalan itu Google Maps-nya itu rusak. Jalannya tanpa arah, tidak tahu mau kemana. Dulu ya, sebelum atau ketika Rismon masih bersama dengan mereka, kita mungkin percaya saja. Tapi saya sih tidak ya. Atau orang-orang yang terlalu yakin dengan Roy Suryo, mungkin mereka sangat percaya bahwa apa yang disampaikan oleh si Panji itu benar adanya. Dia orang jujur ya. Dia tidak pernah menerima uang. Tapi teman-teman, setelah Rismon itu keluar, Rismon pada akhirnya membongkar aibnya sendiri. Aib bersama ya, aib milik bersama. Di mana Rismon katakan itu juga sama ya di acaranya si Aiman Rakyat Bersuara. Rismon bilang bahwa kamu ini pernah terima uang, ya. Kamu ngaku saja. Tetap saja dia ngeyel, ngeles. Demi Tuhan sampai hari ini, sampai saat ini saya tidak pernah menerima uang haram itu. Ngotot, ya. Sampai di sini kita mungkin masih, atau pendukungnya dia masih percaya bahwa oh ya benar, si Panji ini masih mempertahankan apa yang dia bicarakan. Artinya memang benar, dia tidak pernah terima uang itu. Tapi teman-teman, masih di acara yang sama, ya, dia membuktikan, ya, dia membantah omongannya sendiri. Hingga pada akhirnya kita tahu dia menerima uang itu. Walaupun dia mengaku uang itu dia belum pernah buka. Pertanyaan sederhananya begini. Seandainya Rismon tidak membongkar aib itu, apakah uang itu tetap tidak dibuka? Saya kira tidak ya. Dan tidak menjamin juga kalau amplop yang dikembalikan oleh si Panji itu adalah amplop yang sama ketika atau saat dia menerima uang itu. Ya. Jadi omong kosong. Makanya tidak heran ada sebuah pernyataan yang bilang bahwa
kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Bahkan ada seorang kader, ya, entah kader PDIP atau sudah mantannya, Bambang Pacul. Dia bilang begini, hati-hati melawan orang baik. Ya. Dan ini terbukti, karma is real. Ya, karma is real. Ketika Anda menzolimi orang yang tidak bersalah, ya, maka karma itu akan berlaku untuk Anda. Roy Suryo secara tidak sadar, dia menelanjangi dirinya sendiri di hadapan publik. Live di acaranya Aiman. Ya, memang rekam jejak itu sangat menyakitkan. Jadi kali ini saya setuju dengan pernyataan Anies Baswedan. Kalau mau lihat saya, lihatlah rekam jejak. Jadi kalau mau lihat Roy Suryo, lihatlah rekam jejak. Nah, tadi sudah saya tunjukkan bagaimana rekam jejak seorang Roy Suryo itu seperti apa. Ya seperti itu. Ngeyel, ngotot, seakan-akan mereka paling benar. Dan sama juga seperti Refli Harun yang kemarin pada pidatonya, ya, yang tadi sudah kita simak juga ya, di pidatonya di Partai Umat, itu acara apa sih? Itu juga sama, tidak lagi percaya dengan lembaga-lembaga hukum di negeri ini. MK dia sudah tidak percaya, ya, karena apa yang dia inginkan itu tidak tercapai, tidak terwujud, sehingga itu mendorong ucapannya dia itu mengatakan seakan-akan semua lembaga-lembaga hukum yang ada di Indonesia itu tidak benar. Yang benar adalah nanti kalau Refli Harun jadi presiden, dia akan merubah semua itu lembaga, itu baru yang benar. Ya, karena prinsipnya mereka ini hampir sama. Tidak si Roy Suryo, tidak si Tifa, tidak si Amin Rais, sama semua. Jadi saya tidak terlalu kaget kalau melihat bagaimana kelompok ini datang atau bergabung di acara Partai Umat. Atau jangan-jangan teman-teman, baru-baru yang Amin Rais omong tentang dia menuduh Seskap Teddy itu seorang gay itu hanya untuk mendongkrak Partai Umat agar bisa melejit naik. Karena ini seperti ada korelasinya ya, kalau kita pakai ilmu cocoklogi. Ya, pertama si Amin Rais ngomong tentang Teddy, katanya si Teddy begini. Setelah itu mereka buat acara di Partai Umat. Ya buat apalah, orang juga sudah tahu ya. Mau kau buat acara seperti apapun, semewah apapun, mau menghadirkan siapapun itu, ya akan tetap seperti itu. Kemarin saya lihat ada Gatot Nurmantio, ya itu juga dia omong apa? Omong tentang namanya Pak Jokowi. Dia menceritakan bagaimana dia dipecat karena apa. Tapi faktanya berbeda. Ya, menurut si Gatot, katanya dia dipecat karena Pak Jokowi menitipkan nama dan itu dia tidak mau, dia tidak setuju. Karena si Gatot menolak, Pak Jokowi lalu memecat dia. Tapi menurut keterangan yang saya lihat di video yang lain, bahwa ceritanya itu berbeda. Nah, saya tentu lebih percaya apa yang diceritakan oleh kubunya Bapak Jokowi. Ya. Kalau yang dibicarakan oleh Gatot, ya itu seperti apa ya? Hanya untuk menjadikan sebuah pembenaran. Ya, seakan-akan bahwa Pak Jokowi itu memecat mereka tidak bersalah. Ya begitulah, mereka kan gerombolan-gerombolan sakit hati, mantan pecatan yang tidak suka karena dipecat, maka buatlah satu kelompok yang kerjanya setiap hari itu hanya untuk mencela, mencaci maki Bapak Jokowi. Amin Rais. Ya, Amin Rais itu kan dapat karma juga itu tuh. Kemudian Refli Harun, mantan pecatan. Ya, Said Didu, itu juga mantan pecatan. Dan banyak juga gerombolannya mereka ini. Tahu kan, kalau
sesama orang yang sakit hati kumpul di satu tempat, apa yang mereka bahas? Ya, betul. Itu yang akan menjadi topik pembahasannya mereka. Gimana menurut teman-teman? Apa? Refli Harun bilang semua instansi pemerintah yang ada di Indonesia ini tidak punya nilai sama sekali. Ini maksudnya gimana nih? Jangan hanya karena gara-gara Anda ditolak oleh MK lalu Anda menyalahkan semua seakan-akan Anda lah yang paling benar. Kita cek video ini teman-teman. Saya malu sebagai orang yang berkali-kali sidang di MK. Bahkan bisa dibilang mengikuti perkembangan MK sangat dekat sekali. Karena legal standing Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismon pada waktu itu masih ada. Ditolak sama MK. Dianggap dia tidak punya legal standing untuk mempermasalahkan pasal-pasal yang menersangkakan dia. Kan gila kan, Sontoloyo kan? Gila nggak? Dia tidak memiliki legal standing untuk mempermasalahkan pasal-pasal yang menersangkakan dia. Nggak ada kerugian konstitusionalnya kata. Tidak ada konstitusional yang dirugikan. Kan kacau cara berpikirnya. Sementara Almas Sakib Biru, paham kan? Putranya Boyamin Saiman datang ke MK tidak dengan serius mengatakan saya bercita-cita ingin menjadi presiden dan saya kagum dengan dengan wali kota Solo. Karena itu pasal yang mengatakan minimal 40 tahun itu harus dihapuskan. Karena bertentangan dengan konstitusi. Gak ditanya tuh Almas Sakib Biru kerugiannya apa? Apa ruginya itu anak? Gak ditanya. Tiba-tiba dikabulkan, kan Sontoloyo kan? Sementara ini sudah jelas-jelas ditersangkakan, tidak diterima legal standingnya. Maka saya katakan, memang semua lembaga ini rusak semua akhirnya. Maka terakhir saya ingin mengatakan bahwa terhadap pemerintahan Prabowo, barangkali kita kasih waktulah sampai 20 Oktober 2026. Cocok ya? Setelah itu kita harus menyatakan sikap. Apakah kita mau mengendorse pemerintahan ini atau mengoppose-nya atau kemudian kalau Bu Husnul tadi bilang siapkan 2029 untuk pemilu dan lain sebagainya. Saya yakin 2029 itu kita pasti kalah. Tanpa mempertimbangkan Tuhan. Kenapa? Dari pemilu ke pemilu itu makin buruk. Benar nggak Bu Husnul? Makin buruk loh, bukan makin bagus. Pemilu yang paling berintegritas mungkin tahun 99. Mulai kan? Agaklah, udah buruk Bu ya. 2004 agak lumayan. Karena Bu Husnul di situ katanya. 2009 sudah ada BLT dan lain sebagainya. 2014 sama saja, 2019 2024. Buruk. Hanya keledai yang mau jatuh di lubang yang sama berkali-kali. Partai Umat akan menjadi keledai kalau kemudian percaya 2029 itu pemilunya berintegritas. Refli Harun berpidato di acara apa itu Partai Umat tuh? Ya memang itu partai kayaknya mengumpulkan manusia-manusia sakit hati semua ya. Dikomandai oleh Amin Rais. Kemudian di situ ada Refli Harun. Tadi juga saya lihat ada Bapak Gatot Nurmantio ya. Mereka ngumpul di situ kok pada ngejelekin pemerintah ya. Ini mantan pejabat ini lagi kenapa sih? Sakit hati boleh tapi jangan terlalu berlebihan ya. Anda ini seakan-akan memaksakan bahwa negara ini harus taat kepada Anda. Ya, kalau negara tidak ikuti perintah Anda, itu salah. Ya. Jadi sudah terkontaminasi dengan cara berpikirnya si Panci ya orang-orang ini teman-teman. Atau gimana menurut kalian? Coba gas di kolom komentar. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam hormat dari saya. Salam Pancasila.